Halo, halo, selamat malam. Suara saya jelas, bisa didengar? Suara saya jelas? Wih, ada Om Aryawan. Oke, yuk langsung kita bahas ya. Kemarin kita sudah tanya, kita sudah dapat usulan tema banyak sekali dan sekarang kita mau bahas, kita mau jawab. Jadi yang tanya di Instagram ini nggak akan saya jawab dulu ya. Saya akan prioritaskan yang kemarin yang sudah bertanya. Eh ada nih siapa nih? Rijala. Ada link IG buat anak yang sudah besar, korban orang tua salah didik nggak? Nah, ini rasanya ada seorang anak yang merasa bahwa dia dibesarkan dengan cara didik yang salah. Eh, nggak ada orang tua yang sempurna. Orang tua Anda lahir itu sebenarnya nggak pak begitu Anda lahir nggak tiba-tiba Anda itu dapat apa ada bukunya ini ya oke ini Timothy lahir ini ya buku panduan buat didik Timothy nggak ada. Saya lahir ya sudah saya saja, orang tua saya meraba-raba menerka-nerka kira-kira si Timothy ini dididik dengan model gimana ya, kalau misalnya dia dibentak gimana, kalau dia dimarahin gimana. Dia trial and error. Karena Anda perlu tahu bahwa yang namanya ilmu parenting itu baru masuk ke Indonesia populer itu 90-an akhir, seperti itu, 90-an akhir. Nah, itu yang pertama. Terus yang berikutnya, misalnya Anda mau apa namanya? Belajar parenting tuh nggak bisa langsung membalik tangan seperti itu, secepat itu, nggak bisa. Karena apa? Butuh proses seperti itu. Saya misalnya saya ya, misalnya ini nggak terjadi pada saya. Saya adalah orang yang dibesarkan dengan cara misalnya dulu saya dipukul sama orang tua saya. Kalau saya nggak nurut, nakal apapun saya akan dipukul. Nah, terus kemudian pada saat saya berkeluarga, maka metode yang ada di kepala saya itu adalah kalau anak salah, nggak nurut, dibilangin nggak ngerti, maka saya akan pukul. Karena saya nggak punya pemahaman parenting yang baik, saya cuma niru dari orang tua saya. Seperti itu. Paham ya? Nah, dan nggak semua anak bisa dipukul. Lebih tepatnya sebenarnya mukul bukan jalan yang satu-satunya jalan yang baik ya, seperti itu. Nah, lalu yang bisa merubah apa? Yang bisa merubah adalah persepsi kita. Jadi gini, dulu pertanyaan ini juga pernah ada di benak saya. Seandainya saya diperlakukan jauh lebih baik atau seandainya saya apa namanya orang tua saya treatment saya dengan benar seperti itu. Tapi kan saya nggak bisa minta itu. Maka yang ada di kepala saya adalah orang tua saya tuh sudah mencoba, orang tua kita tuh sudah mencoba mendidik kita dengan cara yang terbaik, dengan cara yang dia tahu. Saya pikir, mungkin kepalanya orang tua ya, dengan saya pikir mengancam kamu, membanding-bandingkan kamu, bahkan membentak kamu, atau bahkan memukul kamu, itu adalah cara terbaik untuk memunculkan potensi terbaikmu, nak. Tapi ternyata itu buat kamu trauma. Ya sorry, saya nggak ngerti, dan mungkin omongan seperti ini nggak akan keluar dari mulutnya orang tua. Nah, oleh karena itu yang bisa mengendalikan adalah pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri, kita punya nggak persepsi yang benar, seperti itu. Jadi, oh ya, dulu orang tua saya itu mendidik saya, membesarkan saya dengan cara seperti ini karena dia cuma tahu caranya mendidik ya seperti itu, seperti itu. Sekarang saatnya saya untuk oke, rilis, terus kemudian yuk do the best seperti itu. Lakukan yang terbaik buat diri kita sendiri seperti itu. Gitu ya. Terus berikutnya, cara membuat anak tertarik dan mau belajar dengan orang tua. Sebenarnya gini, anak sejak usia di bawah 1 tahun itu sebenarnya sudah punya kemampuan belajar. Keinginan keinginan tahunya, keinginan untuk tahu sesuatu yang baru itu tinggi. Masalahnya orang tua itu sering menghambat. Contoh, pada saat dia masih kecil, misalnya ini ada kacamata nih ya. Umur 1 tahun pasti lihat pegang kacamata apa yang dilakukan?
masuk mulut seperti itu. Dan kemudian orang tua enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Dipegang. Terus kemudian sebenarnya yang dilakukan apa? Sebenarnya itu sensori ya. Kalau saya ngomong panca indera ya, mulut kening salah satu panca indera. Begitu sesuatu masuk ke mulut, maka itu akan menambah database di kepalanya dia. Oh, kalau ini masuk mulut itu begini toh. Anak-anak belum bisa belajar dengan apa namanya 1 tahun, belum bisa ngomong, belum bisa ngapain seperti itu. Maka yang dilakukan adalah seperti itu. Terus mau pegang sesuatu barang apa semua, dia mau semuanya dia coba tanpa ada rasa takut. Nah, orang tuanya belum bisa memfasilitasi seperti itu. Dan energinya anak cukup banyak karena tidurnya juga banyak. Orang tuanya nggak bisa, kita harus kerja. Nah, lalu kemudian yang ada di benaknya anak adalah tinggal sama orang yang satu ini, orang tua maksudnya, sembarang-sembarang nggak boleh. Ya udah deh, saya nggak mencoba hal baru. Nah, berjalannya waktu, anak ini mulai gede. Orang tuanya melihat, kok anak ini nggak punya keinginan untuk belajar, semangat belajarnya nggak ada, kok nggak kok nggak punya kesadaran untuk belajar. Ya, sebenarnya dari sana seperti itu. Sudah dari sana tuh dari kecil dia sebenarnya sudah punya seperti itu. Beruntung saya belajar ini sudah lama. Jadi kalau misalnya dari Anda ada yang punya anak masih kecil, masih baby, masih rasa ingin tahunya gede, ladenin aja. Nggak lama kok, nggak lama, serius. Dulu saya waktu nulis buku, anak saya masih kecil. Dia datang, dia pingin tahu laptop tuh seperti apa, dia pengen pegang. Saya langsung save kerjaan saya stop kerjaan saya. Dia mau pegang laptop, mau apa, mau pejat-pejat apa, silakan. Saya pangku. Nih, silakan. Saya puaskan. Bahasa saya adalah, saya puaskan keinginanmu untuk tahu ini. Seperti itu. Bahkan pada saat dia masukin kunci ke mulut atau apa, itu saya lakukan berdua. Sebab saya tahu, misalnya nanti orang tua saya, mertua saya tahu semuanya, pasti saya, ngapain itu dikasih? Tapi yang saya lakukan adalah, saya tahu, karena dengan memuaskan sensorinya dia, itu akan memenuhi database-nya dia. Jadi dia punya banyak informasi. Pada saat punya banyak informasi di kepala, maka dia bisa membandingkan satu sama lainnya, dan terjadilah satu ide yang baru. Contoh, Anda bisa berpikir mobil terbang. Kalau Anda lihat yang namanya pesawat terbang dan mobil, Anda gabungin konsepnya, bisa mikir, oh iya, mobil bisa terbang juga kalau gitu, ya kan? Nah, itu ide. Nah, tapi saya nggak langsung masukin, ya saya nggak seperti itu juga. Saya steril dulu. Jadi kan ada tempatnya steril, saya steril, terus kemudian saya kasih di mood, iya. Lama? Enggak, cuma sebentar aja. Dia pingin tahu sesuatu paling lama 15 menit rata-rata, seperti itu. Saya perhatikan. Jadi misalnya dulu saya punya LCD projector gitu, dia pengen pegang, saya matikan dulu. Dah, tuh pegang, panas itu. Tapi panasnya nggak berbahaya. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus berikutnya, cara membuat anak mau belajar itu, orang tua harus ngasih contoh seperti itu. Misalnya Anda ingin anak Anda suka membaca, ya tunjukkan Anda harus juga suka membaca. Seperti itu, ya. Harus suka membaca juga. Punya waktu membaca bersama lah paling enggak, seperti itu, ya. Bagaimana salah satu caranya kita belajar? Salah satunya adalah membaca, seperti itu. Kebetulan saya suka baca, jadi nggak sulit buat saya untuk meminta anak saya untuk membaca juga. Oke ya. Berikutnya ini ada siapa ya bertanya. Tadi itu Abre. Cara menjadi pribadi yang dewasa dalam segala hal. Pribadi yang dewasa itu nggak instan ya. Nggak instan. Ada proses yang harus dia kerjakan. Salah satu proses yang untuk mengerjakan kedewasaan adalah hal-hal yang hal-hal yang tidak mengenakan, yang menempa kita, supaya mateng seperti itu.
matang kepribadiannya. Nah, supaya matang itu masakan, supaya matang itu perlu api. Nah, api ini nggak enak seperti itu, ya. Jadi salah satu proses dewasa adalah scratch itu apa ya? Melewati batas limitnya kita seperti itu, ya. Melewati batas limitnya kita. Jadi kita scratch diri kita mau selfless itu apa ya? Selfless dalam bahasa Indonesianya itu nggak terlalu mementingkan diri sendiri, nggak terlalu egotis. Nah, di kelas konselor saya ngajarin apa sih bedanya egotis sama egois gitu ya. Kalau egotis itu mementingkan diri sendiri, itu yang harus dihindari. Kalau egois cenderung mencintai diri sendiri. Loh, seorang konselor harus mencintai dirinya sendiri. Karena aset saya untuk membantu orang lain adalah diri saya. Saya harus oke sama diri saya harus punya me time dan lain-lain. Oke ya. Terus kemudian salah satu yang paling gampang itu sih seperti itu. Jadi scratch dirinya kita sendiri, dan kadang-kadang saya pun kadang-kadang menempatkan diri saya pada lingkungan atau orang yang kadang-kadang menantang saya untuk harus lebih sabar seperti itu. Ya, jadi harus lebih sabar. Kadang-kadang saya menempatkan diri saya pada kondisi-kondisi seperti itu. Nanti satu waktu nanti saya akan cerita. Ini banyak soalnya nih. Penggunaan gadget untuk anak 6-9 tahun. Ini siapa nih? Bu Nura. Oke. Jadi gini. Sebentar ya. Wait. Oke. Nah, saya sebenarnya sudah membahas gadget ini cukup lama. Saya sempat melakukan riset dulu seperti itu. Memang gadget di tahun 2019 awal adalah permasalahan yang cukup cukup menyita perhatiannya orang tua. Jadi anak saya itu masalahnya gadget. Dan sampai ke depan Anda nggak bisa lepas dari masalah ini kalau Anda nggak bisa deal dengan anak Anda bagaimana menggunakan gadget. Sebenarnya saya sudah buat videonya. Jadi gini, ini ada buku Jago Konseling. Mungkin kebalik ya bacanya ya. Ini ada buku Jago Konseling. Saya tulis buku ini. Pada saat Anda beli buku ini, itu ada 3 seri video, kurang lebih sebenarnya ada 11, tapi 3 seri videonya itu membahas tentang penggunaan gadget. Saya akan bahas dulu secara sederhana ya, secara cepat saja ya. Sebab 3 video itu saya jelaskan dasarnya, masalahnya, solusinya, terus habis itu ke depan triknya bagaimana. Itu lebih kurang kalau nggak salah durasinya per 3 video itu aja hampir 1 jam. Total ada 11 video, tapi ada masalah yang lain juga ya. Jadi masalah yang nggak ke cover di buku ini saya buatin videonya. Satu paket belinya. Anda bisa cek di link pendidikan karakter di IG ya. Jadi gini, sebelum ngasih gadget itu Anda harus buat aturan seperti itu. Jadi misalnya ini papa yang beli handphone ya, ini kamu saya pinjemin seperti itu. Dan aturannya adalah 1 hari kamu misalnya cuma boleh pakai 2 jam seperti itu ya. Misalnya tentukan Anda sendiri saja, kamu cuma boleh pakai 2 jam, lebih daripada itu enggak boleh. Terus ada aplikasinya namanya apa ya, Family Time atau apa, gratis kok ada jadi kita bisa tahu anak kita tuh buka apa aja. Bukanya dari handphonenya kita. Jadi misal saya punya handphone, ini misalnya ini adalah handphone saya. Handphone ini bisa saya gunakan untuk lihat anak saya tuh ngapain aja di handphone. Mainannya berapa lama, ngerjain tugasnya, mungkin sekarang sedang belajar daring ya, dalam jaringan seperti itu. Belajarnya berapa lama kelihatan. Terus habis itu bisa kita timer. Oke, setelah 120 menit akan off seperti itu. Itu bisa. Itu yang pertama.
Jadi harus datang dengan aturan dulu. Handphone tidak serta-merta, kamu ulang tahun, happy birthday, I love you, ini handphone buat kamu. Dan kita merasa bangga. Sebenarnya enggak, itu masalah. Seperti itu. Saya cukup struggle dengan handphone. Seperti itu. Para peserta seminar online dan seminar online saya dan peserta offline building professional counselor tahu pasti ceritanya gimana saya ribut sama handphone dan seluk-beluknya. Nah, lalu yang kedua gini, berikutnya, dunia di handphone itu kadang-kadang jauh lebih menarik daripada dunia di kejadian nyata. Jadi misalnya saya Timothy, saya ini bukan orang siapa-siapa. Di sekolah saya ini nggak punya teman, di sekolah saya ini nggak punya nilainya nggak bagus. I'm loser, seperti itu. Tapi kalau saya pegang handphone, saya main handphone, saya juara di sana. Saya punya duit, saya punya senjata paling bagus, saya punya tim yang menghargai saya ketua timnya lagi. Gimana? Bisa bandingkan nggak? Kehidupan di dunia nyata sama kehidupan di dunia game, lebih asik yang game. Ya sudah, anak suka di sana, seperti itu. Paham ya? Nah, tugasnya orang tua adalah buatlah dunia di realitinya anak itu semenarik mungkin. Nah, masalahnya sekarang orang tua kadang-kadang sibuk sama kegiatannya sendiri, sama urusan sendiri, sama pekerjaan, dan itu nggak salah. Memang kita perlu kerja, punya duit, dan bayar tagihan PLN kan nggak pakai daun, seperti itu. Tapi coba prioritaskan, bagilah waktunya supaya anak tetap bisa relevan dengan dunia nyatanya, seperti itu. Ya, itu salah satunya. Tips lainnya masih banyak lagi. Terus pendampingan belajar anak autism. Saya nggak expert untuk anak berkebutuhan khusus seperti itu. Saya tahu, cuma saya takut salah ngomong. Ada pakar-pakarnya, teman-teman saya ada. Mungkin next time ya kita bisa undang atau apapun. Nah, berikutnya. Ini ada siapa nih? Rakisyah. Menghadapi anak yang mudah marah, keras kepala, dan mudah menyerah dan menangis. Waduh, komplit ini. Sebenarnya kalau ada anak yang mudah marah itu sebenarnya nggak salah. Ada anak malas belajar tuh nggak salah. Saya seringkali dapat konsultasi orang tua yang cemas berlebihan. Bahasanya cemas berlebihan. Dia bilang, anak saya ini temperamen, Pak. Besok nggak mau sekolah. Ini begini. Begitu saya dengar teleponnya, paling saya cuma tanya 1-2 hal untuk nyocokin. Misalnya, anaknya mudah marah, iya. Sering nggak marahnya? Marahnya nggak sering, tapi sekali marah bisa meledak, misalnya seperti itu. Lalu saya tanya gimana, pertanyaan pertama, gimana sekolahnya, nilainya oke, oh bagus Pak. Oh ya sudah, normal Bu, saya bilang seperti itu. Loh kenapa normal Pak? Ya anaknya ibu nggak kenal sih anaknya ibu. Anaknya ibu itu misalnya kepribadiannya melankoli seperti itu. Dia terlalu punya standar yang sangat tinggi dalam hidupnya. Jadi perfeksionisnya tinggi. Dia nggak punya skill untuk mengatur harapannya dia. Jadi misalnya contoh, hari ini kita janjian jam 7 ya, orang datang jam 7.15, bisa jadi dia ngambek. Seperti itu. Kenapa? Loh, kamu nggak bisa on time, seperti itu. Saya sudah datang jam 7. Nah, itu. Ada orang seperti itu, ada. Dan itu kepribadian, dan itu kepribadiannya itu nggak bisa milih. Seperti itu. Caranya gimana? Ya pendidikan karakter. Seperti itu. Dirubah, dilatih. Seperti itu. Anak seperti itu. Bukan les pelajaran solusinya. Solusinya apa? Les tapi yang nggak pelajaran, salah satunya, tapi berkelompok, nggak boleh private. Jadi les berenang bareng, les nari bareng, les musik bareng, apalagi ikut klub sepak bola. Cocok sepak bola mungkin kalau dia suka olahraga. Pada saat dia dilanggar, emosi nggak dia, seperti itu. Belajar memaafkan orang. Jadi menghadapi anak yang mudah marah itu kemungkinan sebenarnya anaknya ini
mungkin karakternya adalah kolerik, cenderung marah, ingin mendominasi, dan kemudian bisa nggak Pak dirubah? Maksudnya dirubah gimana? Misalnya dari kolerik terus jadikan dia anak yang sabar banget. Mungkin bisa, tapi susah. Susahnya kenapa? Karena harus nyeting lingkungannya ini dan itu, gitu ya. Saya membahas tentang lingkungan aja bisa ini 25% materi dari seminar online saya seperti itu, ya, gitu. Terus oke, kalau anak muda menyerah itu karena begini. Mungkin Anda salah memberikan pujian. Ingat, pujian yang salah akan mengujimu. Misalnya, contoh. Anak saya nilai bahasa Inggrisnya bagus. Pada saat dapat nilai 100, saya ngomong, bagus, nilaimu 100. Seperti itu. Maka anak orientasinya adalah hasil. Tapi kalau misalnya dia dapat nilai 100, tapi saya ngomongnya gini, wah, bagus, hebat. Bagus, hebat. Karena kamu anak yang disiplin. Saya tahu kamu lihat belajar tekun sekali. Kamu mempersiapkan menghadapi ujian ini dengan sangat tekun. Nah, yang saya puji adalah prosesnya. Dan ingat, yang namanya anak itu seringkali cari perhatian sama orang tuanya. Nah, kita ini memperhatikan yang mana? Pertanyaannya itu. Kita memperhatikan yang baik atau kita memperhatikan yang buruk? Loh, bisa emangnya memperhatikan buruk? Bisa. Jadi gini, pada saat anak buat salah, kita marah, itu perhatian. Seperti itu. Anak jatuhin botol, marahin, kalau jalan hati-hati, itu perhatian. Seperti itu. Ada studinya. Di buku apa ya? Ada kok, ada studinya. Jadi gini, di satu sekolah di Amerika, itu ada satu guru kesulitan untuk mendidik anak ukuran TK, kelas TK. Seperti itu. Nah, suatu saat didatangkan 2 observer psikolog. Seperti itu. Nah, dibagi waktunya 20 menit karena masih TK ya, jadi jarak pelajarannya dipersempit cuma 20 menit pertama, 20 menit kedua. 20 menit pertama si guru dikasih instruksi sama si observernya ini. Dibilang begini, oke, ma'am, kamu tugasnya kali ini adalah suruh anak-anak ini untuk duduk. Jadi mereka yang lari-lari jalan-jalan itu kamu harus kasih peringatan dan suruh mereka duduk. Oke? Jalan 20 menit. Anak-anak gitu, ada yang lari, ayo duduk. Yang terjadi apa? Anak-anak lari-lari semua. Seperti itu. Paham ya? Jadi anak-anak lari-lari semua. Jalan seperti itu. Pelajaran nggak efektif. Terus yang kedua, 20 menit berikutnya, dia cuma dibilang kayak gini. Kamu nggak usah abaikan anak-anak lari-lari. Diamkan, anak mau lari apa, biarkan. Yang kamu lakukan adalah kamu hanya memberikan pujian pada mereka yang bisa duduk aja. Walaupun ada yang lari-lari nggak apa-apa, biarkan aja. Tapi nggak usah dikasih perhatian, nggak usah diingatkan. Oke. Yang dilakukan adalah memberikan perhatian pada yang duduk. Dan ajaibnya, yang terjadi adalah semua anak, tidak semua sih, tapi lebih dari 93% anak duduk manis. Pelajaran bisa dimulai. Dan kelasnya tenang, seperti itu. Paham ya? Nah, jadi berikan perhatian yang tepat, caranya seperti itu. Gitu. Oke ya. Berikutnya, ini ada lagi nih. Bagaimana memperbaiki cara mendidik anak yang sudah terlanjur salah? Bu Mia Andini. Ada Bu Mia Andini di sini? Kalau sudah salah, saya dulu kerja di sekolah. Ada orang tua, ini ada satu kasus ya, orang tua sudah salah satu kasus yang saya ingat, orang tuanya ini mendidik dengan cara yang salah. Terus kemudian otomatis anaknya kelakuannya salah, gitu loh. Karena di pola didiknya salah, perilakunya dia salah di sekolah. Dan anak ini nyaris dikeluarkan dari sekolah.
orang tuanya tanya sama saya itu tahu Pak saya salah, dan kebiasaan saya yang salah ini sudah saya stop sejak dia umur 10. Pertanyaan saya, Bu, sejak umur 10 sampai sekarang, kebelasan remaja dia, Ibu pernah minta maaf nggak? Nggak pernah Pak, saya diemin aja. Nah itu dia, seperti itu. Tuh ngomong dong kalau salah. Jadi step pertama adalah kalau tahu Anda sudah salah, minta maaf sama anak. Anak mungkin pada saat Anda minta maaf, anak mungkin akan diam saja, nggak akan bereaksi, saya ampuni bapak dan ibuku gitu loh. Saya bisa mengerti, nggak mungkin, karena belum, kembali lagi, database kosakatanya dia dalam kurun waktu 10 tahun nggak sebagus orang yang sudah 18 tahun atau 15 tahun, ya kan? Karena database-nya terbatas, seperti itu. Jadi dia nggak punya kapasitas untuk mengungkapkan emosinya dengan cara berkata-kata dengan baik, maka kemungkinan dia akan diem, saya bilang seperti itu. Dan itu bukan berarti dia nyoekin Anda, Bu, seperti itu. Dia terima pesannya, orang tua minta maaf, tapi dia nggak tahu gimana harus apa namanya eh, apa namanya walaupun dia nggak ini apa eh, nggak menunjukkan reaksi seperti misalnya Anda minta maaf sama orang dewasa, seperti itu. Ingat, anak Anda anak, ya, seperti itu. Ya, jadi saran saya adalah kalau sudah terlanjur minta maaf, salah ya maaf, terus kemudian karena Anda sudah tahu yang salah, berarti Anda tahu yang benar dong. Oh, cara ini salah. Berarti yang benar gimana? Ya lakukan yang benar. Udah gitu aja. Ya. Eh, berikutnya tuh. Oke. Siapa nih Bu? Aprilia Mi 30. Bagaimana berdamai dengan luka masa kecil? Ini bukan luka fisik saya pikir ya. Ini luka di hati. Mungkin ada trauma, ada pelecehan, atau ada hal-hal yang tidak mengenakkan di sana. Jawabannya sih simple. Maafkan. Wah Pak, nggak gampang Pak memaafkan. Forgive itu is difficult. Susah. Seperti itu. Forgiving itu susah. Nah kalau gitu, namanya forgiving itu kan memberi. I forgive. Seperti itu. Jadi gimana? Ya belajar dulu. Belajar apa? Belajar memberi, belajar give dulu. Habis give sudah biasa, udah enteng give-nya, tinggal forgive, memaafkan. Simpelnya gitu, ya. Bagaimana membantu anak agar selalu positif thinking dan happy? Gimana caranya membantu anak supaya positif thinking dan happy? Yaitu lingkungannya. Kalau anak tinggal dengan orang tua pencemas, ya dia akan gampang cemas. Seperti itu. Ya kan? Kembali lagi ke orang tuanya. Dia harus belajar bisa tenang. Terus habis itu punya pola yang apa ya? Bisa melihat, orang tuanya bisa melihat persepsi yang baik gitu ya. Misalnya tiba-tiba wah ini nggak bisa tepat waktu, sudah nggak apa-apa, kita belajar sabar, mungkin ada yang baik dengan dia terlambat, seperti itu. Belajar melihat sesuatu dengan apa ya, dengan arti yang berbeda, dengan arti yang positif, seperti itu. Oke, terus ntar saya cek deh ada pertanyaan nggak nih di sini. Wait ya. Ada pertanyaan apa ini? Sebentar. DIY itu apa ya? Game ya? Aduh.
Kalau mengajarkan anak agar tidak malu memperkenalkan diri gimana? Nisbil. Caranya ya dikasih contoh seperti itu. Saya ngasih contohnya gimana? Caranya gini. Eh, Satu saat saya sering menggunakan eh, taksi online. Nah, pada saat menggunakan taksi online kan kita akan berkomunikasi dengan orang baru, betul kan? Sengaja saya duduk depan, saya tanya, kamu duduk mana? Depan atau belakang? Ya udah, depan. Walaupun kita ada kendaraan sendiri di rumah, salah satu trik saya adalah saya pakai taksi online. Lalu di situ saya tanya, ngobrol, halo Pak, bla bla bla. Anak saya kan lihat. Dari situ dia mencontoh seperti itu. Apakah sekali cukup? Enggak, enggak cukup seperti itu. Nah, beberapa kali, kira-kira saya makan waktu, enggak setiap hari sih, paling seminggu sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali. Setelah berjalan 5, 6, 7, 8 kali, kemudian saya dapat laporan dari mertua saya. Dia bilang, ini anak sekarang sudah berani ya ngomong sama orang ya. Di mana lihatnya? Saya tanya seperti itu. Tadi kita ke satu pertokoan dan dia pingin sesuatu dan dia datengin satpam, dia ngomong sama satpamnya. Oh, oke. Seperti itu. Kurang lebihnya gitu. Kalau mau cepet ya ikutkan anaknya kelas public speaking, itu bagus juga. Tapi pada saat itu saya nggak belajarin anak saya public speaking ya. Saya cuma ngasih contoh karena saya tahu prinsipnya adalah memberikan contoh. Seperti itu. Apakah pendidikan karakter cuma buat anak-anak saja? Enggak, buat orang tua. Buat orang tua. Pendidikan karakter itu nggak ada kelarnya ya. Nggak ada kelarnya. Bukan nggak ada kelarnya ya, tapi lebih tepatnya apa ya? Ya kayak belajar sabar gitu. Saya punya dosen psikologi. Dosen psikologi saya ada di Australia. Seperti itu. Dia lagi ambil program doktoral, suami istri. Saben dia pulang ke Indonesia pasti ketemu sama saya. Paling tidak kita makan bareng lah. Kita akan habiskan 1 hari itu buat saya. Seperti itu. Tiap tahun kurang lebih seperti itu yang kita lakukan. Nah, satu kali dia pernah cerita, dia ingat banget. Dia ngomong gini, Tim, di Australia itu cuma untuk ngajarin anak baca dan tulis hitung, baca tulis hitung, itu paling lama 3 bulan, selesai. Tapi untuk didik karakternya seorang anak itu minimal untuk jaga supaya dia tetap di jalannya, tetap di petnya dia, itu 16 tahun. Dia bilang seperti itu. Dan saya sendiri juga sekarang ini ya ya tetap belajar seperti itu, belajar sabar gitu ya. Kadang-kadang kan kita hidup di dunia ini Instagram gitu lah. Kita kan generasi Instagram, paling pingin cepet lihat hasilnya gimana. Nggak sabaran seperti itu. Habis posting lihat nih yang like berapa nih, yang komen siapa nih, seperti itu. Pasang di WA status juga seperti itu. Nah, itulah yang terjadi. Salah satu peserta seminar saya malah prosesnya lebih cepat. Saya baca tulis hitung 2 minggu, Pak. 2 minggu? Saya bilang seperti itu. Cepat banget, iya. Tapi prosesnya akan membuat anak trauma karena nggak bisa saya pukul. Seperti itu. Nah, kalau misalnya anak nggak bisa dipukul, berarti belajar itu jadi menyakitkan. Sehingga anaknya enggan untuk belajar. Buatlah belajar itu jadi satu hal yang menyenangkan. Seperti itu. Ya. Buatlah belajar itu menyenangkan. Bu Meta Yasmin, anak saya lebih tertarik dengan DIY. Apa DIY itu, Bu? Oke, saya menganggap DIY itu sebagai game ya. Seperti itu. Saya nggak ngikutin gamenya anak saya main game. Saya nggak ngikutin. Kadang-kadang saya lihat dia pasang story di statusnya, ini game apa lagi? Saya kan masih kerja, nggak bisa main game. Tapi saya mencoba relevan dengan dia dengan cara kita punya waktu bareng dan nonton bareng, nonton YouTube ya. Jadi kita punya serial yang harus kita tonton bareng supaya supaya relevan, supaya nyambung seperti itu. Jadi kalau nonton serian kan, kemarin seri berapa ya? Kemarin ceritanya gimana tuh yang ini? Nah itu, ya. Nah, mungkin anak Anda ini senangnya bermain, bergaul dengan temannya.
Dan itu nggak salah, itu ciri-ciri anak sanguin. Memang anak sanguin nggak senang sekolah, Bu. Tapi bukan berarti nggak bisa, bisa. Cara belajarnya perlu diperbaikin. Cara belajarnya itu sanguin itu kan people person. Maka dia harus belajarnya ada temennya. Kalau disuruh belajar duduk sendiri baca buku, ya nggak bisa. Bukan stylenya dia seperti itu. Ya nanti Anda bisa belajar, Bu. Ya cari tahu lagi. Gimana cara menghadapi tetangga yang cerewet dan baperan? Waduh, Bu Lulu. Nggak usah ditanggepin kali ya, Bu ya. Saya kebetulan baik-baik saja. Halo Bu Iren, wah Semarang. Oke, saya akan scroll lagi, cari pertanyaan-pertanyaan lagi. Gimana caranya menghadapin orang tua yang toksik? Ya, mungkin ada beberapa dari kita mungkin punya orang tua yang mungkin menyebalkan ya, malah memberikan pengaruh yang negatif daripada pengaruh yang positif. Pertanyaannya adalah satu, rubah persepsi kita. Mungkin Anda bisa lihat ini ya, video saya di awal tadi seperti itu. Mungkin dia dibesarkan dengan cara seperti itu, dan kemudian nanti Anda merubah persepsi Anda lebih gampang. Oh ternyata misalnya ayah saya itu dulu dibesarkan dengan cara seperti ini, dan dia nggak punya metode lain cara mendidik anak selain dengan memberikan toksik pada saya seperti itu ya. Nanti bisa dilihat di awal video. Kalau saya bahas lagi nanti materinya itu aja. Program apa yang membuat pendidikan karakter anak? Ada nggak? Program apa? Saya ada program. Program ini, seminar online, The Secret of Character Building. Lain kali bisa ikut ya kalau dibuka lagi. Pak Sakaria Awang, bagaimana mengetahui karakter orang tua? Yaitu Pak, kan masalah personality. Pak Sakaria Awang ini kan yang ikut The Secret of Character Building kan? Nah itu Pak, materi pertama. Kan sudah tahu ciri-cirinya. Jelas Pak, mana yang kolerik, mana yang flegmatis, mana yang apa, semuanya sudah ada Pak. Gitu. Prilly Natasita, sudah ya tadi ya, ketemu orang baru. Gimana kalau anak masih tetap aktif walaupun sudah diperingatkan? Dia tidak mau berhenti jalan-jalan mulai dari jam pertama sampai selesai. Nggak usah diperhatiin. Seperti itu. Nggak usah diperhatikan. Anggap saja ya kita memberikan perhatian pada yang duduk, yang manis, seperti itu. Ya. Ini biasanya anak kecil, harusnya sekolahnya itu, jadi gini, biasanya ini Bu Risa Surroya. Jadi gini Bu, pada saat kita mau terima anak sekolah, itu akan ada namanya tes kesiapan belajar, seperti itu. Nah, apakah anak ini sudah dilatih untuk disiplin, dididik di rumah, bisa belajar, ngikutin aturan dengan baik? Itu tugasnya orang tua, seperti itu. Jadi yang didik anak di rumah itu awalnya itu orang tua, bukan guru di sekolah, seperti itu. Nah, sekolah itu ada namanya biasanya ada tes kesiapan belajar, seperti itu. Nah, untuk anak-anak seperti ini, mintalah bantuan sama orang tua, dikasih. Jangan cuma dibilangi anaknya nggak bisa ikutin instruksi. Enggak, bukan seperti itu. Dikasih tahu, Pak, Bu, buat aturan dia di rumah. Kalau dia melanggar aturannya, batasannya, maka akan ada konsekuensinya, seperti itu. Konsekuensinya apa? Diambil aja haknya, misalnya dia nggak boleh main gadget, nggak boleh nonton TV atau apapun yang lebih pantas pokoknya, yang lebih apa ya? Bukan pantas ya, lebih sesuai untuk ukuran usianya, seperti itu, ya. Aplikasi untuk mengontrol waktu main HP apa ya? Ada, tadi saya sudah ngomong apa ya, family time atau ada kok di mana namanya, kalau di Android sih namanya Play Store, free. Jadi handphonenya anaknya harus dipasang, kita pasang, terus habis itu kita bisa konekin, kita bisa tahu ini anak ngapain aja sama handphonenya, ya. Oke, save. Oke, kalau nggak ada masalah, ini akan saya save. Anak saya umur 4 tahun, kalau diberitahu malah suka buang-buang barang. Bagaimana cara memberitahu yang paling pas? Ayo, ini anak 4 tahun itu nggak secara natural dia
marah langsung buang-buang barang, banting-banting, pukul. Pasti ada contohnya. Pasti ada contohnya seperti itu. Oh enggak Pak, saya orang tuanya kalem-kalem. Ya mungkin tontonannya seperti itu. Mungkin tontonannya seperti itu. Ya mungkin tontonannya. Nah di buku Jago Konseling ini ada cara gimana caranya menghadapin perilaku anak. Jadi anak itu stepnya itu cuma 5 saja. Yang pertama dia itu pasti nangis, terus kemudian teriak, terus kemudian habis nangis teriak, apa ya, nangis teriak, oh saya nulis kok lupa ya, nangis teriak, ini kalau nggak muntah-muntah guling-guling. Kalau dia anak yang canggih tapi jarang ini dia sampai menyakitin diri sendiri. Nah itu saya jelaskan gimana cara ngadepinnya. Nah kalau Anda nggak bisa lepas dari anak seperti itu kalau anak sedikit nangis diturutin, sedikit nangis diturutin, ya Anda sedang menciptakan generasi teroris. Nanti pada saat dia besar nggak akan nangis tapi ngancam. Ngancamnya gimana? Ngancamnya gini nih, oh kamu nggak mau sama aku nih ya, aku tak bunuh diri ya, seperti itu, saya tak minggat, seperti itu. Itu bahasanya kalau di anak kecil tuh nangis, teriak, muntah, seperti itu. Tujuannya apa? Supaya diturutin keinginannya. Oleh karena itu dia harus dibatasin seperti itu, ya. Nanti deh kalau punya kesempatan kita bahas ya. Cara efektif pada anak yang sudah benar-benar ketergantungan pada gadget. Tadi sudah saya bahas, Bu. Nanti Ibu lihat di awal lagi ya. Kalau enggak di buku pendidikan karakter saya kasih videonya kok bonus kalau pembelian buku. Sekian lama baru tahu adminnya. Loh, saya bukan admin. Saya bukan admin. Adminnya ada lagi. Gimana wujud pendidikan karakter bagi orang tua? Wujud pendidikan karakter bagi orang tua, ya orang tua tantangannya adalah memberikan contoh. Orang tua tuh kerjaannya presentasi sama anaknya. Nak, kamu nggak boleh bohong ya, tapi orang tuanya jangan bohong juga. Nak, kamu harus yang jujur ya, tapi orang tuanya harus jujur, seperti itu. Salah satu bentuk kejujuran orang tua adalah handphonenya dipegang anaknya, gemeter nggak orang tuanya, seperti itu. Kalau saya kasih anak saya yang bisa buka handphone saya, ya cuma anak saya, ya orang keluarga saya aja, seperti itu. Tujuannya apa ya? Saya ingin tunjukkan bahwa aku nih mau jujur sama kamu, seperti itu. Dan saya mau kasih tahu bahwa nanti kamu bakal gede, terus kemudian kamu punya handphone, ya feel free aja, kamu jangan merasa ini karena kamu pernah buka handphoneku dan saya buka handphone kamu, enggak apa-apa, seperti itu. Jadi pendidikan karakter orang tuanya adalah present, mempertunjukkan, show, seperti itu. Ya, salah satunya itu. DIY seperti prakarya Pak Tim. Oh, Ilona. Wah, ada Miss Ilo. Apa kabar Miss Ilo? Bagaimana memanage cemburu dalam mendidik anak? Pak Tim, bagaimana memanage cemburu agar dalam mendidik anak bisa lebih fokus? Cemburu sama apa ya? Mungkin membandingkan kali ya. Beberapa hari yang lalu saya sempat minta admin untuk posting tentang ini kok, supaya jadi kalau ada anak memuji satunya lagi dipuji tetap baik, seperti itu. Jadi gini, misalnya sama anak itu ya, salah satunya misalnya si kakak dapat nilai 100 atau si adik dapat nilai 100, kita mau puji adiknya, ada kakaknya yang ngomong seperti gini aja, ini loh kak, adikmu itu hebat seperti kamu, seperti itu ya, karena kamu kakaknya dia ini hebat, dia sudah berusaha dan nilainya kebetulan dapat 100, pasti satu kali kakak juga bisa, seperti itu ya. Bagaimana metode atau model pengajaran pendidikan karakter di kelas PAUD? Waduh, panjang ini Bu jawabannya. Itu saya buat seminarnya aja 6 hari. Di kelas PAUD itu pasti lebih ringan ya, pasti lebih ringan. Anda perlu mengajarkan batasan
mana boleh dan mana tidak boleh, aturan-aturan sekolah seperti itu. Kalau di kelas PAUD kurang lebih seperti itu. Tapi kalau di kelas PAUD kan jadi gini, waktunya Anda untuk ngajar di kelas PAUD itu kan paling 4 jam 5 jam. Kembali lagi, perannya adalah perannya orang tua seperti itu. Nah, tantangannya sekolah adalah gimana bisa ngajarin parenting ke orang tua enggak seperti itu. Nah, saya mau buka kelas belajar parenting nih bulan depan. Nah, itu kelas itu bisa Anda contek untuk deliver satu message ke orang tua gimana sih caranya kamu didik anak di rumah seperti itu. Sehingga saya sebagai guru kita punya bahasa yang sama untuk mendidik anak ini seperti itu. Ya. Seperti itu. Hermawati, menumbuhkan karakter siswa pembelajaran daring. Karakternya ya salah satunya diukur nggak bisa maksimal ya, tapi bisa dicoba ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas, terus kehadirannya pada saat oke, kita akan misalnya Zoom meeting jam sekian ya, jam sekian dia datang nggak, seperti itu. Tepat waktu nggak, kurang lebihnya bisa dari situ. Dikasih project, terus habis itu nanti tanggal sekian dikumpulkan nggak, seperti itu. Nah, kalau metode pengajaran karakter di pendidikan luar sekolah, maksudnya gimana nih? Ya kalau di luar sekolah gimana ya? Maksudnya di tempat les-lesan gitu. Saya nggak paham nih pertanyaannya. Berikutnya lagi. Pembatasan ulah anak itu dimulai umur berapa? Saya sudah 2 tahun bisa. Seperti itu, 2 tahun bisa. Anak remaja di pendidikan non formal. Wow. Wah, seneng banyak tanya pendidikan karakter ya. Harusnya kemarin ikut tuh. Workshop saya mulai pagi saya kasih video, malamnya kita live tanya jawab seperti ini, pertanyaannya fokus. Ini pertanyaannya jawabannya panjang-panjang. Kegiatan apa yang menunjang keseluruhan pendidikan karakter? Menunjang keseluruhan pendidikan karakter. Presentasi bisa, dikasih project terus presentasi, mengumpulkan kolaborasi, kerjasama kelompok itu bisa. Anak malas belajar tadi sudah saya bahas Bu Ermawati di awal ya. Oke. Oke, ini rasanya sudah mau 1 jam. Saya sebaiknya akhirin karena nanti kalau ini terputus biasanya saya nggak bisa simpen ini di IGTV. Oke, nanti next time kita akan lanjut lagi dengan topik dan tema yang berbeda ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Sekarang waktunya Anda bersama keluarga Anda atau me time dengan diri Anda sendiri. Terima kasih. Selamat malam.